Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau ngasih spoiler kelanjutan anime Yokoso Jitsu atau Classroom of the Elite. Video ini adalah video spoiler yang kedua. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sekali lagi gue mau bilang kalau video ini isinya full spoiler kelanjutan dari animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, sebaiknya close video ini. Dalam video ini yang mau gue bahas adalah Light Novel volume 4.5. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Yang pertama kita mulai dari kisah Ayano Koji yang ngasih bantuan ke Katsuragi kelas A. Jadi awal mulanya tuh, Kushida ngirim pesan di grup chat untuk ngerayain ulang tahun Inokashira. Sebenarnya Ayano Koji tuh males beli kado ulang tahun untuk orang yang gak deket dengan dia. Karena saat ini Ayano Koji tuh lagi krisis poin pribadi. Ayano Koji ngusulin untuk patungan beli kado dengan Ike dan Yamauchi. Besoknya mereka pergi untuk beli kado. Di toko, mereka ngeliat Katsuragi beli kado ulang tahun. Ike dan Yamauchi penasaran. Dan malam harinya mereka ketemuan di kamar Ayano Koji untuk bahas siapa yang bakal dikasih kado sama Katsuragi. Tentunya Kushida juga ikut hadir. Kushida tahu semua daftar tanggal ulang tahun anak perempuan di tahun pertama, termasuk ulang tahun dari Horikita. Di sini juga dikonfirmasi sama Kushida kalau Katsuragi tuh punya penyakit yang membuat rambutnya jadi rontok. Pada akhirnya pertemuan itu, mereka tetap gak tahu siapa orang misterius yang bakal dikasih kado sama Katsuragi. Ike dan yang lainnya nyuruh Ayano Koji memata-matai Katsuragi. Keesokan harinya, Ayano Koji yang punya tugas memata-matai Katsuragi, dia nunggu di bawah sebuah pohon. Dan gak lama kakaknya Horikita dan sekretarisnya mendekati Ayano Koji. Di sini Manabu kakaknya Horikita tuh bilang kalau dia tahu Ayano Koji adalah orang di balik keberhasilan kelas D. Dia juga terus memuji kemampuan dari Ayano Koji dan dia nawarin Ayano Koji untuk jadi anggota OSIS. Bahkan sampai nawarin jabatan wakil ketua OSIS ke Ayano Koji. Tentunya Ayano Koji tuh nolak itu semua. Di sini Manabu bilang kalau tahun depan sekolah benar-benar bakal berubah karena wakil ketua OSIS saat ini yang bernama Nagumo sedang merencanakan sesuatu dan tahun depan Nagumo bakal jadi ketua OSIS. Makanya sekarang ini Manabu mau menghentikan rencananya Nagumo. Ayano Koji bilang kalau dia tuh baru dengar nama Nagumo, jadi dia nggak terlalu peduli sama perubahan sekolah. Manabu pun mengakhiri percakapan dan berbicara kalau Ayano Koji boleh mampir ke ruang OSIS kapanpun dia mau. Dan Manabu bakal menyambut Ayano Koji dengan baik. Ayano Koji pergi ke toko coklat dan ternyata di sana dia bertemu dengan Katsuragi. Katsuragi masih pegang kado ulang tahun yang kemarin dibelinya. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Katsuragi bilang gak enaknya sekolah di sini adalah siswa nggak bisa berkomunikasi dengan orang luar. Ayano Koji langsung nanya ke Katsuragi untuk siapa dia ngasih kado. Tapi Katsuragi nggak jawab dan dia pun pergi. Ayano Koji laporan ke Ike dan yang lainnya kalau dia tuh gagal dapetin infonya. Tapi Yamauchi dan Ike malah punya kesimpulan kalau Katsuragi pura-pura beli kado ulang tahun untuk dirinya sendiri. Ike dan yang lainnya ngerasa kasihan. Mereka pun patungan dan buat pesta ulang tahun untuk Katsuragi. Besoknya Ike, Yamauchi, Kushida, dan Ayano Koji pergi ke toko untuk beli kado ulang tahun untuk Katsuragi. Dan ternyata mereka ketemu Katsuragi di sana. Mereka ngobrol-ngobrol. Dan karena Ayano Koji kenal dengan ketua OSIS, maka Katsuragi minta Ayano Koji untuk nemenin dia menghadap ketua OSIS. Katsuragi bilang ke ketua OSIS kalau dia mau ngirim paket untuk saudara kembarnya. Tapi ketua OSIS bilang kalau berkomunikasi dengan dunia luar itu dilarang, termasuk ngirim paket keluar sekolah, bahkan walaupun dengan poin sekalipun. Katsuragi pun menyerah dengan peraturan sekolah dan dia pun pergi dari ruangan OSIS. Setelah Katsuragi pergi, Ayano Koji bilang ke ketua OSIS sebenarnya ngelanggar aturan tuh nggak masalah selama pihak sekolah nggak tahu. Manabu tersenyum dan bilang kalau dia bakal pura-pura nggak pernah ketemu Katsuragi hari ini. Jadi kalau Ayano Koji mau bergerak di balik layar untuk bantu Katsuragi, Manabu mempersilahkannya. Ayano Koji pun keluar dari ruangan itu. Ayano Koji jelasin ke Katsuragi rencana untuk ngirim paket keluar sekolah. Awalnya Katsuragi nggak setuju karena resikonya tuh tinggi kalau ketahuan. Tapi dia akhirnya setuju. Dia bakal bayar orang yang bisa jadi perantara untuk ngirim paketnya. Dan orang itu adalah Sudo. Karena Sudo ada turnamen basket di luar sekolah, maka Sudo punya kesempatan untuk ngirim paket itu keluar sekolah. Walaupun resikonya tinggi, Sudo tetap menerima tugas itu. Selain karena dapat poin yang sangat banyak, Sudo juga kasihan dengan Katsuragi. Akhirnya, rencananya tuh berhasil. Dan Sudo dapat poin yang sangat banyak dari Katsuragi. Ayano Koji juga dapat poin, walaupun gak banyak. Pas Katsuragi pergi ke kamarnya, dia kaget. Ternyata di depan pintu kamarnya ada beberapa orang dari kelas D yang udah nyiapin kejutan ulang tahun untuknya.
Oke, kisah selanjutnya adalah kisah antara Ayano Koji dengan Ibuki Mio dari kelas C. Jadi, awalnya Sudo ngajak Ayano Koji untuk pergi ke tempat ramalan yang lagi heboh di mall. Sudo minta Ayano Koji untuk ngajak Horikita. Horikita nolak ajakannya karena dia tuh nggak suka tempat yang rame. Karena Horikita nggak ikut, maka Sudo bilang nggak jadi untuk ke tempat ramalannya. Tapi setelah ngobrol dengan Horikita di telepon, Ayano Koji jadi tertarik dengan ramalan. Intinya, Ayano Koji tertarik karena biasanya peramal itu pakai kemampuan cold reading. Kalian bisa cari tahu apa itu cold reading di Google. Besoknya, Ayano Koji datang ke tempat ramalan sendirian. Ternyata, tempat ramalan itu cuma nerima pelanggan yang berpasangan. Ayano Koji yang datang sendirian akhirnya pergi dari antrian. Tapi ternyata dia ketemu dengan Ibuki yang datang ke tempat ramalan sendirian. Ibuki nggak punya teman di kelasnya, makanya dia pergi sendirian ke tempat ramalan. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Di salah satu obrolannya, Ibuki penasaran dengan siapa yang jadi pemimpin gantiin Horikita pas di ujian Pulau Tak Berpenghuni. Ayano Koji tentunya nggak ngasih tahu Ibuki. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka pulang. Ayano Koji jadi semakin penasaran dengan ramalan. Terutama pas Ibuki bilang tentang Tenkyusatsu. Jadi singkatnya, Tenkyusatsu itu adalah ramalan tentang hari kesialan seseorang. Nah, Ayano Koji tertarik dengan itu. Dan besoknya, dia berencana pergi lagi ke tempat ramalan. Saking penasarannya, Ayano Koji datang lagi sendirian ke tempat ramalan itu. Dan ternyata, Ayano Koji nggak sengaja ketemu lagi dengan Ibuki di tempat ramalan. Karena sama-sama sendirian, Ayano Koji ngajak Ibuki untuk ketemu peramal barengan. Mereka berdua pun akhirnya diramal. Setelah selesai diramal, sebelum pergi, peramal itu ngasih peringatan ke Ayano Koji. Setelah keluar dari sini, dia tuh harus ngambil jalan yang lurus. Nggak boleh ngambil jalan memutar. Pas mau pulang, ternyata banyak orang di depan lift. Dan Ayano Koji yang udah pengen pulang, terpaksa ngambil jalan memutar. Ayano Koji dan Ibuki pergi cari lift yang lain. Dan ternyata lift itu sepi. Cuma ada mereka berdua di dalam lift. Dan gak disangkanya liftnya tuh tiba-tiba rusak dan mereka kejebak di dalam lift. Intinya mereka kejebak di lift lama banget. Ibuki HP-nya mati, sedangkan Ayano Koji HP-nya lowbat. Ayano Koji pun berhasil menghubungin Katsuragi dengan sisa baterai di HP-nya. Tapi lebih dari 30 menit gak ada perkembangan. Ibuki benar-benar gak sabar untuk keluar dari lift. Dia terus-terusan ngelakuin berbagai cara, walaupun harus nguras banyak stamina. Setelah nunggu lama banget, akhirnya pintu lift kebuka. Ternyata Katsuragi ngelaporin kejadian ini ke petugas. Katsuragi nolongin Ayano Koji karena dia merasa berhutang ke Ayano Koji. Jadi, selama gak ada hubungannya dengan ujian kelas, Katsuragi bakal bantu Ayano Koji. Selanjutnya, bahas kisah antara Ayano Koji dan Horikita. Jadi, awal mulanya tuh pipa air asrama rusak dan bakal bener lagi pas tengah malam. Ayano Koji ngeliat HP-nya. Ternyata Horikita nelpon dia 2 kali. Ayano Koji nelpon balik, tapi nggak dijawab. Gak lama Horikita nelpon lagi, tapi nggak keangkat lagi sama Ayano Koji. Ayano Koji jadi khawatir, mungkin terjadi sesuatu dengan Horikita. Dan dia pun nelpon Horikita lagi. Berkali-kali Ayano Koji nelpon, selalu nggak diangkat sama Horikita. Akhirnya setelah lama mencoba, teleponnya pun diangkat sama Horikita. Tapi Horikita bilang nggak ada masalah apa-apa. Karena nggak ada masalah apa-apa, Ayano Koji pun ngelanjutin aktivitasnya. Ternyata jam 9 malam Horikita tuh nelpon lagi. Di telepon tuh sebenarnya Horikita mau minta bantuan. Tapi karena pada dasarnya dia adalah tsundere, omongannya tuh berbelit-belit. Dia nggak pernah ngaku kalau lagi ada masalah. Tapi setelah didesak sedikit sama Ayano Koji, akhirnya dia ngaku kalau dia sekarang lagi butuh bantuan. Dan minta Ayano Koji untuk datang ke kamarnya. Karena kata Horikita, jalan satu-satunya nyelesain masalahnya itu adalah dengan Ayano Koji datang ke kamarnya. Ayano Koji pun datang ke kamar Horikita. Dan ternyata masalahnya adalah salah satu tangan dari Horikita tuh nyangkut ke botol. Ayano Koji kaget dan sedikit menggoda Horikita. Tapi Horikita bilang kalau lawakan Ayano Koji tuh nggak lucu. Horikita bilang tangannya tuh nyangkut pas dia lagi bersihin botol. Ayano Koji nyoba narik botol itu supaya lepas dari tangan Horikita. Tapi usahanya tuh sia-sia. 2 jam mereka berusaha dan ternyata botolnya tuh masih nggak mau berpisah dengan tangan Horikita. Jalan satu-satunya harus dilepas pakai air sabun. Tapi karena pipa airnya rusak, maka harus cari air di luar asrama. Horikita nggak mau keluar asrama dengan kondisi memalukan. Jadi Ayano Koji lah yang keluar asrama. Tapi hasilnya semua air minuman udah diborong sama para siswa. Ayano Koji balik ke kamar Horikita dengan tangan kosong. Ayano Koji nyoba minta air ke Sudo atau gengnya, tapi Horikita bilang kalau dia nggak mau air dari mereka. Horikita juga nggak mau nerima air dari Kushida, karena Horikita masih kesel sama Kushida pas di ujian kapal pesiar. Intinya tuh, Ayano Koji dan Horikita nyoba semua cara untuk ngelepasin botol dari tangan Horikita. Singkatnya, Ayano Koji minta air ke Sakura, dan ternyata Sakura punya air. Ayano Koji ketemu Sakura dan ambil airnya.
Tentunya Ayano Koji nggak ngasih tahu kalau airnya tuh untuk Horikita. Ayano Koji pun nemuin Horikita lagi dengan membawa air dari Sakura. Akhirnya botol itu terlepas dari tangan Horikita. Selanjutnya kita bahas cerita tentang Ayano Koji dan Sakura. Cerita dimulai ketika Yamauchi minta bantuan Ayano Koji untuk ngirim surat cinta ke Sakura. Isi suratnya tuh bisa dibilang nggak bagus. Ayano Koji setuju untuk ngasih surat cinta itu ke Sakura, tapi isi suratnya harus dimodifikasi supaya nggak menyinggung perasaan Sakura. Ayano Koji pun ketemuan sama Sakura. Ayano Koji ngasih surat cinta itu ke Sakura. Ayano Koji ngejelasin kalau itu surat dari orang lain yang lagi bersembunyi. Tapi Sakura malah nggak dengar penjelasan Ayano Koji. Sakura ini salah ngira. Dia nyangkanya Ayano Koji tuh ngasih surat cinta ke Sakura. Sakura nggak tenang dan makin gugup. Ayano Koji pun ngejelasin lagi kalau itu bukan surat dari dia. Ayano Koji bilang kalau surat itu mungkin dari orang yang Sakura suka. Tapi Sakura dengan tegas bilang kalau kemungkinan itu udah nggak mungkin ada lagi. Berarti di sini sangat jelas kalau Sakura tuh suka sama Ayano Koji. Tengah malam, Sakura nelpon Ayano Koji. Intinya dia tuh bingung gimana balas perasaannya Yamauchi. Dia nggak suka Yamauchi, tapi dia tuh bingung gimana ngomongnya. Karena udah malam, mereka pun mengakhiri teleponnya. Besoknya, sebelum Sakura ketemuan dengan Yamauchi, Sakura ketemuan dulu dengan Ayano Koji. Sakura bilang kalau dia bakal nolak Yamauchi. Ayano Koji ngasih beberapa saran ke Sakura. Pas Ayano Koji mau pergi, Sakura bilang jangan tinggalin dia sendirian. Kalau sendirian, Sakura bakal jadi gugup dan gak bisa ngomong. Ayano Koji pun nemenin Sakura. Pas Yamauchi datang, dia kaget. Ternyata ada Ayano Koji. Ayano Koji bilang kalau Sakura tuh gugup, makanya dia gak punya keberanian untuk nemuin Yamauchi sendirian. Yamauchi pun nembak Sakura. Dan Sakura langsung nolak Yamauchi. Yamauchi dengan kondisi lemas, dia langsung pergi ninggalin Sakura. Di depan Ayano Koji, dia nembak cewek dan dia ditolak. Benar-benar kisah tragis dari Yamauchi. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita tentang Ayano Koji dan Karuizawa. Jadi ceritanya tuh tentang rencana gila Ike, Sudo, dan Yamauchi yang mau ngerekam ruang ganti baju cewek di kolam renang. Ayano Koji mau menghentikan rencana gila itu. Dia mau minta tolong ke Karuizawa. Jadi sejak kejadian di kapal pesiar ini, Ayano Koji sama Karuizawa tuh semakin dekat. Ayano Koji ketemuan dengan Karuizawa. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Dan Ayano Koji minta Karuizawa untuk menghentikan rencana gila Ike dan yang lainnya. Awalnya Karuizawa nolak. Karuizawa bilang kalau dia tuh nggak benci renang, tapi dia nggak mau berenang. Ayano Koji tahu kalau badan Karuizawa itu penuh dengan luka bekas bully masa lalu, makanya dia nggak mau ke kolam renang. Tapi Karuizawa mau nggak mau harus ngikutin perintah dari Ayano Koji. Nah, di sini juga Ayano Koji bilang ke Karuizawa kalau dia tuh harus berhenti gangguin Sakura. Ayano Koji bilang kalau Sakura sering membantunya. Jadi Ayano Koji nggak mau kalau ada orang yang ganggu Sakura. Karuizawa bilang kalau dia nggak bakal ganggu Sakura lagi. Tapi Karuizawa bilang ke Ayano Koji, gimana kalau dia yang diganggu sama orang lain? Ayano Koji jawab kalau ada yang gangguin Karuizawa, dia bakal bantuin Karuizawa. Bahkan kalau perlu, Ayano Koji bakal bawa Sabashira Sensei ke sisi Karuizawa dan melenyapkan semua musuh Karuizawa. Di sini, Karuizawa jadi satu-satunya orang di kelas yang tahu sifat sebenarnya dari Ayano Koji. Ayano Koji lebih milih minta bantuan Karuizawa daripada Horikita, karena Ayano Koji tuh nggak bisa percaya sama Horikita. Beda dengan Karuizawa yang benar-benar bisa dipercaya sama Ayano Koji. Karuizawa pun bakal bantuin Ayano Koji untuk menghentikan rencana gila Ike dan yang lainnya. Kamera pun berhasil dipasang sama Ike dan yang lainnya. Jadi Ayano Koji, Sakura, Horikita, Kushida, Yamauchi, Ike, dan Sudo pergi ke kolam renang. Mereka di sana ketemu dengan Ichinose dan kelas B lainnya. Mereka tuh di sana bersenang-senang, kayak main volley dan lain-lain. Ternyata di kolam renang itu ada juga Nagumo, wakil ketua OSIS. Dia tuh benar-benar sangat populer. Di sini Ayano Koji pertama kali ngelihat Nagumo. Gua harap kalian masih ingat cerita di awal video yang ngebahas sedikit tentang Nagumo. Kalau lupa, kalian bisa tonton lagi video ini. Di novel juga dikonfirmasi kalau Ichinose tuh jadi satu-satunya anak kelas 1 yang diterima jadi anggota OSIS. Setelah kolam renang mau ditutup, mereka semua pun ganti baju. Ayano Koji masih di kolam renang dan dia bertemu dengan Karuizawa. Karuizawa berhasil gagalin rencana Ike dan yang lainnya. Di sini, Ayano Koji juga ngasih tahu ke Karuizawa kalau dia bakal ngedrop out paksa beberapa anak kelas 1, yaitu 3 orang anak-anak kelas C yang tahu masa lalu Karuizawa. Kalau misalkan itu gagal, maka Ayano Koji bakal ngedrop out orang-orang yang gak berguna di kelas D. Ayano Koji bilang kalau ngedrop out orang itu sangat mudah.
Sebenarnya Ayano Koji lebih milih ngedrop out orang di kelas lain daripada di kelasnya sendiri, karena dia masih belum tahu kerugian kelas yang kehilangan salah satu muridnya. Karuizawa bilang Ayano Koji itu mengerikan. Dia nyaranin konsultasi ke Hirata soal rencananya. Tapi Ayano Koji bilang kalau dia masih belum bisa percaya sama Hirata. Jadi satu-satunya yang Ayano Koji percaya saat ini adalah Karuizawa. Setelah ngelihat Karuizawa, tiba-tiba Ayano Koji berubah pikiran. Dia bilang ke Karuizawa kalau dia nggak jadi ngedrop out murid kelas D. Di sini Ayano Koji dorong Karuizawa ke kolam renang. Tapi Karuizawa balas narik Ayano Koji ke dalam kolam renang. Di sini juga Karuizawa tuh tertawa dan tersenyum. Ayano Koji sengaja ngebuat Karuizawa tersenyum karena dia udah ngelaksanain tugas dengan baik. Kayaknya cukup untuk video kali ini. Gua saranin kalian untuk baca novelnya karena novelnya lebih lengkap. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.